Oke, halo guys. Kali ini kita akan bahas mobil Toyota Innova Zenix tipe Q yang hybrid. Jadi kalau dilihat di depan, sudah ada lambang Toyota yang di belakangnya sudah ada radar, karena mobil ini sudah menyambatkan fitur Toyota Safety Sense, jadi bisa adaptive cruise control. Kemudian untuk fascia depan juga di bagian lampu menggunakan reflektor LED. Selanjutnya di bagian kaki-kaki terdapat velg yang berwarna seperti aluminium ya, dengan ukuran 225/50R18. Jadi velg mobil ini berdiameter 18 inci. Selanjutnya kita akan lihat ke bagian samping dari mobil ini. Dia di bagian window line-nya sudah ada chrome, dan juga di bagian handle juga ada chrome. Spion juga ada blind spot monitoring system, jadi fitur itu akan aktif atau akan ada lampu kecil berkedip di spion apabila ada pengendara di blind spot kita. Kita lihat ke bagian belakang, model dari velgnya cukup baru ya, dan dinamis, berbeda dari Innova Reborn sebelumnya. Oke. Dan di velg juga dia menggunakan single tone, jadi cukup berbeda dengan mobil-mobil keluaran baru sekarang yang memang lebih banyak menggunakan two tone ya. Untuk tipe Q hybrid ini, pintu belakangnya sudah elektrik, jadi bisa dibuka secara otomatis melalui tombol di bagian depan, melalui remote, dan melalui tombol di bagian belakang. Jadi seperti ini penampakan dari keseluruhan bagian belakang mobil Innova Zenix tipe Q hybrid. Spoilernya desainnya cukup sporty, jadi dia tidak plain, ada lekukan-lekukan di bagian kanan dan kirinya. Ada juga high mode stop lamp, rear defogger, dan juga rear wiper. Jadi lengkap untuk tipe ini, karena tipe ini merupakan tipe yang paling tinggi atau tipe yang paling mahal. Di tengah pintu juga ada lambang Toyota dengan tulisan Kijang dan Innova di sebelah kiri. Kita lihat kapasitas bagasinya cukup luas. Jadi memang mobil ini masuknya ke kelas medium MPV, di mana dia bersaing dengan Kia Carens maupun medium MPV 7-seater lainnya yang ada di Indonesia. Oke, di bawah lantainya juga ada kompartemen lagi, walaupun tidak besar dan tidak dalam, tapi cukup untuk menyimpan barang-barang kecil di bawahnya. Untuk kursi di bagian ketiga itu bisa diatur sudut recline-nya. Jadi bagi Anda yang berkesempatan duduk di belakang juga masih bisa merasakan kenyamanan karena dapat diatur sudutnya. Nah, kurang lebih seperti ini perbedaannya antara yang tegak dan reclining full ke belakang. Di belakang juga disediakan headrest di bagian tengah yang dapat disimpan di bagian kiri dari bagasi. Ini banyak sekali ya antusias masyarakat yang ingin melihat mobil ini, karena cukup baru mobil ini diluncurkan dan menggantikan mobil yang cukup revolusioner ya, cukup dikenal oleh masyarakat banyak di Indonesia, yaitu Kijang Innova. Kalau dari sisi spion bisa kita lihat bahwa dia tidak jauh berbeda dari generasi Innova sebelumnya, yaitu Reborn. Kemudian di bagian dalam bisa kita lihat tombol-tombolnya kurang lebih sama. Untuk bagian armrest dan bagian atas dari door trimnya jadi sudah cukup lembut karena dilapisi dengan soft touch dan kulit, termasuk dengan joknya yang ada motif-motif tertentu di bagian tengah yang sudah dilapisi dengan kulit. Selanjutnya coba kita masuk, kita lihat instrumen. Cukup berbeda dibandingkan dengan Innova Reborn sebelumnya, dan masih mempertahankan kaca kecil di bagian pilar A.
Selanjutnya di bagian kisi-kisi AC dia sedikit berbeda. Oke, bisa kita buka dan juga tutup. Kita lihat sun visor-nya di sini. Ada cermin dan juga lampunya. Dia warnanya warm white ya. Di bagian instrumen juga dia cukup punya layar yang besar ya, karena akan menampilkan informasi mengenai energi hybridnya. Jadi bisa kita pantau pergerakan energinya dari instrumen tersebut. Di kanan kirinya adalah dial-dial analog ya. Selanjutnya di bagian kanan ini ada lampu yang sudah auto. Kemudian di bagian kiri wiper juga bisa intermittent, pengaturan setir di bagian kiri dan kanan. Selanjutnya ini ada auto headlight ya. Kemudian ada pengatur tinggi rendahnya sorotan lampu dan tombol pembuka bagasi elektriknya. Ini ada hazard di bagian tengah. Kita bisa lihat juga ada fitur warning untuk pintu yang masih terbuka. Di sini ada EV mode, ada traction control, ada drive mode dan lain sebagainya ya. Selanjutnya di tengah juga di bawah transmisi itu ada 2 buah slot USB Type-C, dan di bagian depan penumpang depan ada power outlet yang bisa kita gunakan untuk mengisi gadget. Dan dia sifatnya floating ya untuk head unitnya. Kemudian untuk bagian tengah, cermin di bagian tengahnya juga desainnya bagus, dan itu ada tombol untuk membuka maupun menutup panoramic sunroof. Cermin tengahnya ini sudah auto dimming dan frameless. Untuk sun visor di bagian penumpang depan juga sama, memiliki kelengkapan cermin dan juga lampu. Untuk glove box-nya bisa dibuka secara soft opening. Ini bagian tengah sudah ada wireless charger, tepatnya di bawah armrest tengah ini bisa dihidupkan dan dimatikan secara manual. Oke. Untuk dashboard beberapa bagian sudah ada yang empuk karena sudah dilapisi dengan soft touch, tapi beberapa bagian lain masih menggunakan plastik yang cukup keras. Di bagian kanan itu ada adaptive cruise control yang bisa kita atur seberapa jauh dan seberapa dekat kita dengan mobil di depan. Ini bisa kita atur juga kecepatannya. Kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ini dia menggunakan skema seatnya adalah captain seat. Jadi hanya bisa menampung 2 orang aja di tengah. Karena di tengahnya adalah jalan menuju kursi baris ketiga. Coba kita duduk di sini. Oke. Jadi ini adalah rear seat entertainment dari mobil ini, disediakan oleh Toyota. Selanjutnya ada seat back pocket dan juga ada gantungan belanjaan di sini ya, di kiri dan di kanan. Selanjutnya di bagian konsol bagian tengah terdapat pengaturan AC baik auto, blower, dan juga sepertinya pengaturan lampu ya, dan juga ada 2 buah slot USB lagi, USB Type-C. Jadi sudah feature proof ya, mobil ini sudah mengakomodir untuk teman-teman yang gadgetnya menggunakan Type-C. Di bagian tengah juga ada meja kecil yang bisa kita tegakkan dan kita bisa isi di situ barang-barang kecil maupun botol atau minuman yang kita bawa karena ada cup holder. Kita bisa lihat di bagian atas juga ada panoramic sunroof dan juga ambient light. Nah, ini adalah penampakan dari dashboard jika dilihat dari tengah. Di bagian sisi atas, bagian kiri dan kanan juga ada lampu baca dan kisi-kisi AC. Juga ada hand grip dan juga untuk gantungan baju. Selanjutnya sebagai informasi, mobil ini menggunakan mesin bensin dengan tenaga 150 daya kuda dan torsi 187 Nm tanpa bantuan motor listrik. Tapi berkat bantuan motor listrik
yang bertenaga 111 daya kuda dan torsi 206 Nm. Sistem hybrid Innova Zenix memiliki tenaga kombinasi 183 daya kuda. Selanjutnya, untuk harga mobil ini sendiri berada di harga mulai dari 600 juta untuk tipe Q Hybrid. Demikian informasi yang bisa saya share mengenai mobil ini. Silakan like, komen, dan subscribe untuk review mobil-mobil lainnya. Terima kasih.